Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa pada ibadah hari Minggu pada saat ini. Ya, meskipun kita masih beribadah secara virtual, namun kakak harap adik-adik tetap semangat dan rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik, Allah itu sangat baik bagi kita. Dia senantiasa menolong dan memelihara kita. Untuk itu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian Allah itu baik. Allah itu baik, Dia baik bagiku. God it's so good, God it's so good, God it's so good, it's so good to me. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. God it's so good, God it's so good, God it's so good, it's so good to me. Adik-adik, kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Adik-adik, kakak mau bertanya, siapa di sini yang pernah menolong atau pernah ditolong? Ya, pasti semuanya pernah menolong dan ditolong. Adik-adik, kita memiliki keluarga, kita memiliki teman, kita memiliki saudara yang sering menolong dan ditolong. Tapi kita juga memiliki sahabat yang senantiasa menolong dan memelihara kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus senantiasa memelihara dan menolong kita, untuk itu kita anak-anak Tuhan juga harus hidup saling tolong-menolong. Adik-adik, perbuatan tolong-menolong itu sangat baik dan sangat disukai oleh Tuhan. Untuk itu, jika ada teman kita atau orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita, kita harus tolong. Adik-adik, mari kita angkat pujian, Kau temanku, ku temanmu. Teman, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, teman, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti
seperti celana dengan baju. Adik-adik, di sepanjang kehidupan kita sering melakukan kesalahan. Nah, di kesempatan pada pagi hari ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui setiap kesalahan kita. Untuk itu, adik-adik ikuti apa yang kakak ucapkan. Tuhan Yesus yang baik, di hadapan-Mu saat ini, kami, anak-anak sekolah minggumu, mengakui setiap kesalahan kami. Kami sering membantah orang tua, menyakiti hati teman, bahkan kami sering tidak taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah kami. Karena kita telah mengakui setiap kesalahan kita, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Dari kitab Kolose 1 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Adik-adik, sungguh besar kasih Allah di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita menyanyi, lihat betapa besar. Betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru dari 2 Tawarik 32 ayat 7a. Firman Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tiba saatnya kita akan membaca pembacaan berbalasan kita yang terambil dari Mazmur 54 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan, ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Amin. Mari kita mengangkat pujian, tanda mengenal Allah. Siapapun mengaku mengenal Allah, tetapi dia tidak melakukan perintahnya. Dia adalah pendusta, kebenaran tak ada di dalamnya. Inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Karena inilah tanda
tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Siapapun mengaku mengenal Allah, tetapi dia tidak melakukan perintahnya, dia adalah pendusta, kebenaran tak ada di dalamnya. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Adik-adik, semuanya masih semangat? Pastinya semangat dong, karena pada saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita lipat tangan, tunduk kepala, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberikan kesehatan kepada kami, terlebih khusus pada pagi hari ini. Engkau memperkenankan kami untuk datang memuji dan membesarkan akan Engkau. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan, sehingga apa yang akan kami dengarkan dapat kami terima dengan baik, terlebih dapat kami gunakan dalam langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami, terimalah doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak ingin bertanya kepada adik-adik. Nah, siapa yang pernah melakukan sebuah kesalahan atau pernah berbuat jahat kepada temannya, mencuri pulpen temannya di sekolah, ataukah mencuri uang orang tuanya di rumah? Ayo, siapa? Pasti ada yang pernah kan? Nah, tetapi kemudian lama-kelamaan teman-teman menyadari bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat itu adalah salah. Nah, siapa yang pernah demikian? Nah, adik-adik, bangsa Israel juga seperti demikian. Kadangkala bangsa Israel jauh dari Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Tetapi pada masa pemerintahan Raja Hizkia, Raja Israel kemudian kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Hizkia pada saat itu berumur 25 tahun. Nah, tentu sudah agak tua ya. Umurnya sudah 25 tahun. Dan juga 29 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nah, Raja Hizkia ini juga melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab,
dan rajin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nah, siapa yang seperti dengan Raja Hizkia? Di rumah rajin berdoa, membaca Alkitab, dan rajin beribadah. Ayo, siapa? Nah, semoga adik-adik senantiasa berdoa kepada Tuhan dan juga memuliakan dan membesarkan nama Tuhan seperti yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Dan juga seperti yang dilakukan oleh Daud. Kita tahu Daud meskipun dia kecil daripada Goliat pada saat itu, tetapi dia senantiasa menyerahkan hidup dan kehidupannya hanya kepada Tuhan, sehingga ia pun bisa mengalahkan Goliat yang memiliki tubuh yang besar. Nah, Raja Hizkia kemudian memerintahkan para imam dan orang-orang Lewi untuk menguduskan rumah Allah. Ia kemudian mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Selain itu, ia juga merayakan Paskah bersama dengan seluruh orang Israel. Dan akhirnya seluruh rakyat Israel pada saat itu bersukacita. Mereka senang karena mereka melakukan Paskah dan juga mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan Raja Hizkia, karena sejak pemerintahan Raja Salomo mereka tidak berbuat seperti demikian. Nah, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Raja Hizkia, ada seseorang yang datang ingin menyerbu Yehuda. Siapakah itu? Ada yang tahu? Namanya ialah Raja Ahaz, yaitu Sanherib. Nah, Raja Sanherib yang kemudian mengepung kota-kota dan berniat untuk merebut daerah Yehuda. Tetapi Raja Hizkia tidak tinggal diam begitu saja. Raja Hizkia kemudian memilih panglima perang untuk mengepalai rakyat Israel pada saat itu. Mereka kemudian berkumpul di depan pintu gerbang untuk menghadapi panglima-panglima serta Raja Sanherib. Dan juga Raja Hizkia ini memberikan suatu petunjuk kepada panglima-panglima perangnya bahwa jangan takut, ada Allah yang akan menyertai kita, yang akan menolong kita, melindungi kita. Meskipun Raja Sanherib memiliki senjata yang modern, memiliki senjata yang bagus dibanding yang kita miliki, tetapi jangan takut karena kita memiliki Allah yang kuat, yang dahsyat dan mampu memberikan kekuatan kepada kita. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Raja Sanherib ini dikalahkan oleh Raja Hizkia karena Allah yang mereka sembah, Allah yang disembah oleh Raja Sanherib ini hanya terbuat dari batu dan juga hanya dibuat oleh tangan manusia, tidak bisa berbuat apa-apa seperti seperti Allah yang disembah oleh Hizkia. Nah, suatu ketika setelah peristiwa itu terjadi, Raja Hizkia kemudian jatuh sakit dan hampir mati. Dan akhirnya ia pun
kemudian berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan berikan saya umur yang panjang. Dan akhirnya Tuhan pun berfirman kepadanya dan memberikan suatu tanda ajaib. Akhirnya pada saat itu Raja Hizkia masih diberikan umur panjang, yakni 15 tahun setelah ia menderita sakit penyakit yang ia hadapi. Nah, adik-adik, pokok dari cerita kita pada pagi hari ini yaitu ingin mengajarkan kita bahwa kita memiliki Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita, seperti yang dialami oleh Raja Hizkia pada saat ia berperang dengan Raja Sanherib. Meskipun pada saat itu mereka tidak memiliki senjata yang bagus seperti yang dimiliki oleh Raja Sanherib, tetapi mereka mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Mereka tetap berdoa dan membesarkan nama Tuhan. Nah, adik-adik bisa membacanya dalam kitab 2 Tawarik pasal 29 sampai ayatnya pasal yang ke-32. Dan juga pada saat ini kita baca dari 2 Tawarik pasal 32 ayatnya yang ke-8. Adik-adik, kita baca bersama-sama 2 Tawarik pasal 32 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Amin. Nah, adik-adik yang belum tahu membaca bisa minta kepada kakaknya, mamanya atau papanya untuk membacakan cerita kita dari 2 Tawarik pasal 29 sampai pasal 32. Amin firman Tuhan. Adik-adik, mari kita melipat tangan, kita berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yakni doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh indah cerita firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Untuk itu kita angkat pujian Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya menolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali
angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 52 ayat 11a. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Sambil persembahan kita dijalankan, kita menyanyi Aku Bawa dan Berikan. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Kami anak-anak-Mu telah memasukkan tanda ucapan syukur kami lewat pundi persembahan. Tuhan berkati kiranya persembahan kami dapat berkenan kepadamu. Ini doa syukur kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian Allahku besar. Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Adik-adik, mari kita tenang, kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala kita, satu dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Ya Tuhan, kami juga telah mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami, semoga apa yang telah kami dengarkan dapat kami pahami dengan baik dan kami gunakan dalam langkah kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Ya Tuhan, berkati kami, berikan kesehatan kepada kami, kekuatan kepada kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk kami selaku anak-anak-Mu dalam bangku sekolah. Berikan akal pemikiran kepada kami, pengetahuan kepada kami,
sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami dengan baik, dan suatu saat Tuhan, apa yang kami cita-citakan semuanya dapat kami dapatkan, dan kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu kami dapatkan hanya karena pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami di rumah. Berkati mereka, berikan kesehatan kepada mereka, akal pemikiran yang baik kepada mereka dalam mendidik kami, mengarahkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, terlebih anak-anak yang senantiasa memuji dan membesarkan akan Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk guru kami, baik yang di sekolah maupun di gereja. Berikan senantiasa kesehatan kepada mereka, akal kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka pun dapat menyampaikan apa yang sepatutnya mereka sampaikan dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita menyanyi Yesus mengasihi saya dan kamu. Yesus mengasihi saya dan kamu. Aku dan kamu pun mengasihi Dia, dan kita pun saling mengasihi. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam perbuatan. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam kebenaran. Bergandengan tangan bersama, kita menabur kasih Yesus, agar semua orang saling mengasihi. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dengan perbuatan. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam kebenaran. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengangkat pujian burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak
tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Salam sehat, sampai jumpa minggu depan. Dadah.